Karakter di game Godzilla ini mampu membuat pemainnya tidak bisa bergerak dan harus terus bermain jika tidak ingin nyawanya melayang. NES Godzilla Creepypasta, cerita horor dari pemain game Godzilla Monster of Monsters terkutuk yang harus berurusan dengan karakter di dalam game tersebut yang bisa berinteraksi dengannya. Dia bernama Red, entitas berupa karakter di dalam game yang berusaha membunuh siapa saja yang memainkan game tersebut. Simak kisah selengkapnya berikut ini guys. NES Godzilla Creepypasta adalah cerita horor mengenai pengalaman seorang remaja bernama Zachary yang memainkan game Godzilla Monster of Monsters yang dirilis Nintendo tahun 1988. Kisah ini diposting tahun 2011 oleh akun bernama Cosbidaf ke forum Boglitch yang kemudian menjadi kisah paling terkenal di kalangan fans Godzilla hingga saat ini. Kisah ini memiliki 8 chapter yang diceritakan melalui sudut pandang orang pertama bernama Zachary atau kita sebut Zack, dilengkapi dengan puluhan bukti screenshot yang menunjukkan hal-hal aneh yang ada di game tersebut. Game Godzilla Monster of Monsters sebenarnya adalah game Nintendo biasa yang dimana kita bisa memilih karakter yang bisa dimainkan, yaitu Godzilla dan Mothra. Kemudian mengharuskan kita melawan kaiju-kaiju yang ada di setiap world berupa planet-planet yang sama seperti tata surya kita, hingga mencapai planet terakhir yaitu planet X yang akan mempertemukan kita dengan kaiju boss King Ghidorah. Kalau kita mainin game ini mungkin gameplaynya normal-normal aja, tapi untuk pemain bernama Zachary ini semuanya berbeda. Hal-hal aneh mengerikan yang mempengaruhi pikirannya kerap muncul dari game ini. Diceritakan bahwa Zack adalah seorang siswa SMP yang memang ngefans banget sama Godzilla dan suka banget main Nintendo Entertainment System alias NES. Dan salah satu game yang dia mainkan adalah Godzilla Monster of Monsters yang dia dapatkan sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke-10. Zack punya pacar bernama Melissa. Selama hubungannya, Melissa memiliki kelainan yang dimana untuk beberapa saat dia akan terdiam dengan tatapan kosong tanpa emosi sama sekali. Zack menyebut kelainan itu episode, karena sepertinya kesadaran Melissa ada di tempat lain layaknya kesadaran yang berpindah episode. Walaupun begitu, Zack sangat menyayanginya dan sangat peduli dengan keadaannya. Setiap malam, mereka selalu menyempatkan diri untuk pergi ke lapangan melihat bintang-bintang. Namun suatu malam Melissa kambuh. Dia menatap tajam ke arah bulan. Kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Zack, dia berlari ke arah jalanan dan membuatnya tertabrak truk hingga meninggal. Peristiwa tersebut membuat Zack trauma dan selalu mencoba melupakannya hingga dia dewasa. Bertahun-tahun kemudian, Zack yang sudah dewasa mendapat game Godzilla Monster of Monsters lagi dari temannya bernama Billy dan langsung memainkannya mencoba untuk bernostalgia. Pada awal-awal game, semuanya berjalan dengan lancar. Zack menggunakan karakter Mothra terlebih dahulu dan melewati rintangan-rintangan yang tidak terlalu sulit. Hanya saja ketika dia bertemu dengan karakter kaiju, Ghidorah, tiba-tiba layar monitor Zack nge-glitch hingga karakter Mothra yang dimainkan Zack kalah karena waktu yang terus berjalan. Sedangkan HP Mothra terus menurun. Zack tidak terlalu ambil pusing dengan glitch tersebut. Dia merestart gamenya dan kembali melawan Ghidorah hingga berhasil mengalahkannya. Namun glitch kembali muncul dan glitch ini semakin mirip bercak-bercak darah. Tidak beranggapan aneh sama sekali, Zack terus melanjutkan gamenya hingga dia bertemu dengan karakter Moguera dan Titanosaurus. Namun Zack sadar kalau Moguera di game ini seharusnya memiliki ukuran yang tidak beda jauh dengan karakter yang dia mainkan. Dan yang aneh lagi, sepengetahuannya karakter Titanosaurus seharusnya tidak ada di game Godzilla Monster of Monsters. Namun, dia tidak terlalu memperdulikan hal tersebut. Zack berhasil melawan kaiju-kaiju yang muncul hingga dia berhasil melewati level di World Planet Mars.
Anehnya, setelah itu Zack mulai memasuki planet yang tidak seharusnya ada di game ini, yaitu planet Vatos. Di sini, Zack menyadari bahwa warna mapnya juga berubah menjadi warna biru dan di pojok kanan ada kaiju boss Biolante yang seharusnya tidak muncul juga di game ini. Di dalam level pertama planet Vatos, karakternya hanya diharuskan berjalan. Namun ada yang aneh pada pemandangan bulannya. Nampak ada wajah misterius di dalam bulan tersebut. Setelah itu, Zack diharuskan melawan beberapa mini boss yang ternyata adalah kaiju-kaiju yang sama yang ada di bumi seperti Gezora sampai Meguera. Namun dengan bentuk yang sangat aneh, layaknya sudah bermutasi. Ketika ingin memasuki level terakhir di planet ini, yang tadinya ada gambar Biolante, kemudian berubah menjadi gambar merah berwajah manusia. Dan ketika Zack memasukinya, makhluk mengerikan ini bernama Red atau The Hell Beast, iblis dari neraka. Makhluk ini memiliki tubuh seperti serangga dengan kepala dan tangan manusia. Red memiliki tinggi 105 meter dengan berat mencapai 66.000 ton yang menjadikannya lebih besar dari karakter Godzilla di game ini. Zack sudah sangat berusaha payah menghindar dari cengkraman Red, namun tetap saja Red berhasil menangkap Godzilla. Lalu memakannya. Setelah itu, tiba-tiba Zack memasuki planet lain yang disebut Trans, yang juga seharusnya tidak ada di game ini. Di sini, dia dihadapkan dengan Orga, yang kemudian disusul memasuki planet bernama Dementia, yang di sana dia berhadapan dengan Maguma dan Manda. Di planet ini juga, dia bertemu dengan karakter bernama Face, wajah misterius yang muncul di bagian atas monitor. Tugas Face memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mudah tapi aneh, seperti menanyakan bintang kesukaan Zack, apakah bulan berotasi atau tidak, sampai menanyakan apakah matahari panas atau tidak. Semua pertanyaan itu hanya bisa dijawab dengan iya atau tidak. Ketika Zack menjawab, Face akan menunjukkan beberapa ekspresi wajah berbeda dengan warna yang berbeda. Tapi di sisi lain, Face juga bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalam game dan menjelaskan apa yang sudah dilalui Zack. Face juga berfungsi sebagai tombol bantuan yang ada di beberapa map planet. Pada level boss terakhir, planet Dementia, Zack kembali dipertemukan dengan Red. Setelah beberapa lama menghindar, Red tiba-tiba berhenti dan seolah-olah dia menatap ke arah Zack. Zack kemudian melanjutkan perjalanannya memasuki planet bernama Entropy dengan karakter Mothra. Zack merasa bahwa planet ini sangat mirip dengan bumi. Bahkan ketika dia memandangi bulan yang ada di planet tersebut, Zack menjadi teringat dengan Melissa, kekasihnya yang sudah meninggal. Ketika Zack menemukan sungai, dia menyadari bulan itu tiba-tiba saja terbelah dan mengeluarkan sosok yang terjatuh ke sungai. Setelah itu, muncullah sosok monster bernama Moon Beast yang memiliki ukuran berkali-kali lipat lebih besar daripada Mothra. Zack mengakui ini adalah bos yang paling sulit dikalahkan. Bahkan jika memakai karakter Mothra, hampir tidak mungkin mengalahkannya. Zack baru bisa memusnahkannya setelah dia mengganti karakter menjadi Godzilla dan hanya menyisakan 3 bar HP saja. Setelah itu, hal yang sangat menakutkan pun terjadi. Terdapat tulisan Melissa di monitor.
diikuti dengan ribuan kata kill yang membentuk wajah Red. Zack merasa sangat ketakutan hingga ingin berhenti memainkannya. Namun karena dia penasaran kenapa sampai ada nama Melissa di layar, dia terpaksa melanjutkannya. Zack sampai di planet berikutnya, yaitu Extus. Setelah beberapa lama mengalahkan makhluk-makhluk aneh di planet ini, Zack menemukan gambar salib di salah satu kolom map. Zack langsung masuk dan dia dibawa ke dunia penuh dengan kuburan. Di sini, Zack bertemu dengan humanoid yang sangat tinggi. Dia berwarna biru dan melayang di tempat tanpa pergerakan sedikit pun. Humanoid ini mengatakan bahwa dia adalah angel atau malaikat. Tiba-tiba saja, Red kembali muncul dan berusaha mengejar Zack. Namun karena jalan terhalangi Angel, Red kemudian memakannya. Ketika Zack terus berlari menghindarinya, Zack memasuki planet terakhir, yaitu planet Zenith. Saat dia berada di map planet itu, Zack terlebih dahulu bertemu Face. Siapa tahu dia bisa menjelaskan sebenarnya apa yang terjadi pada game ini. Tanpa diduga, Face dipenuhi darah dengan tulisan peringatan "Get out!" keluar. Di planet ini, semuanya diperlihatkan dengan sangat mengerikan. Hampir semua makhluk di sini berwarna merah. Setelah beberapa saat, Red kembali menyerang Zack. Kali ini serangan Red bukan hanya berlari dan mencengkeram saja, tapi sampai menusukkan ekornya hingga menyemburkan api yang sangat besar dari mulutnya. Disinilah Zack benar-benar tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia seakan-akan terhipnotis agar terus bermain hingga titik penghabisan. Pada peristiwa inilah karakter Red berbicara kepada Zack. "Kau tidak akan menang. Aku telah mengawasimu sejak lama. Aku akan mengungkapkan sebuah rahasia. Akulah yang membunuh Melissa." Zack sangat terkejut sekaligus terpukul, namun dia tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian, Red memakan Godzilla untuk terakhir kalinya. Red menang. Game over. Tiba-tiba saja monitor Zack kembali menyala dan muncullah sosok Angel tadi yang ternyata masih hidup. Angel mengaku bahwa selama ini dirinya adalah Melissa. Dan selama ini Red menyiksanya walaupun dia sudah ada di alam baka. Melissa meneruskan bahwa Zack tidak akan bisa mengalahkan Red. Sehingga nantinya dia akan bernasib sama seperti dirinya, yaitu mati. Untuk mencegah hal tersebut, Melissa membuka karakter baru bernama Acacius yang sejak awal game memang terkunci. Dengan dukungan Melissa, Zack kemudian langsung melawan Red kembali. Pertempuran dahsyat pun terjadi. Keduanya benar-benar mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sampai-sampai bar HP mereka hampir berada pada level yang sama. Sampai akhirnya, di sisa-sisa HP terakhir, Acacius mengempaskan pukulan terakhirnya. Zack pun menang. Melissa kemudian memindahkan Acacius ke Extus. Dia berterima kasih kepada Zack karena telah membebaskan siksaan yang selalu dilakukan Red. Melissa kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berharap bisa bertemu dengan Zack suatu hari nanti. Tamat.
Dengan kegigihan Zack dalam memainkan game terkutuk tersebut, terkuaklah fakta bahwa kematian Melissa di awal memang diakibatkan karena dia juga telah bermain game yang sama. Cerita NES Godzilla Creepypasta gak sampai di sini aja guys. Ada terusan ceritanya yang gak kalah seram. NES Godzilla Replay. Kutufilm akan bahas di video selanjutnya guys. Jadi jangan lupa buat like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutufilm, see you in the next video.